Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang kebohongan dari Papa Noija yang selama ini kita kira sebagai media pemanggilan arwah. Di sini aku bakal nyeritain serta menunjukkan bukti-bukti yang gimana sebenarnya Papa Noija ini nggak bisa memanggil sebuah arwah. So, seperti yang kalian ketahui ya, Papa Noija sendiri adalah sebuah mainan yang kontroversial. Maksudku, mainan yang satu ini konon dapat memanggil sebuah arwah untuk diajak berkomunikasi. Benarkah demikian? Jadi pada sebuah eksperimen yang terjadi pada tahun 1972, ada seorang dokter yang bernama Dr. George Owen yang melakukan sebuah eksperimen yang bernama eksperimen Phillips. Yang dimana di eksperimen ini akan dikumpulkan beberapa orang untuk dilakukan sebuah ritual pemanggilan arwah. Para relawan yang sudah dikumpulkan oleh Dr. Owen pada saat itu akan diberi sebuah sapu tangan serta Papa Noija itu sendiri. Kemudian mereka akan ditempatkan di suatu ruangan yang sangat gelap untuk melakukan sebuah ritual pemanggilan arwah. Sebelum mulai, mereka semua ini akan di briefing tentang sapu tangan apa sih yang mereka bawa ini. Menurut Dr. Owen, sapu tangan ini dulunya adalah milik seseorang yang bernama Phillips Aylesford yang meninggal di usia 32 tahun. Phillips Aylesford sendiri adalah seseorang yang lahir pada tahun 1624. Dia ini memiliki karir militer yang sangat tinggi serta mendapat sebuah kehormatan dari kerajaan Inggris pada usia 16 tahun. Dia ini juga terlibat dalam sebuah perang saudara yang ada di Inggris dan juga menjadi kawan dari Charles kedua. Tapi ya sayangnya, dia harus mengakhiri hidupnya sendiri di usia 32 tahun usai menyaksikan orang terkasihnya dituduh menjadi seorang penyihir dan kemudian dibakar hidup-hidup. Ya udah deh, setelah mereka di briefing pada saat itu, mereka pun akhirnya melakukan ritual ini di ruangan itu, yang tentu aja diawasi langsung oleh Dr. Owen. Beberapa menit setelah mereka melakukan ritual pemanggilan arwah, menurut beberapa sukarelawan, mereka ini merasakan kalau sosok Phillips ini sudah hadir di tengah-tengah mereka. Hal ini dikarenakan beberapa sukarelawan merasakan tubuhnya menjadi sangat berat, serta suhu ruangan di ruangan itu menjadi sangat dingin. Setelah para sukarelawan ini merasakan kalau Phillips ini sudah ada di antara mereka, mereka pun kemudian menanyakan beberapa pertanyaan seperti yang diperintahkan oleh Dr. Owen pada saat briefing. Untuk pertanyaannya sendiri, tentu saja bebas. Bisa terkait tentang kehidupan Phillips ataupun kematiannya. Bahkan ya ke topik-topik lainnya seperti tentang kehidupan apa yang terjadi setelah kita mati. Dan bertanya tentang dunia yang dimana dihuni oleh para roh. Ya udah deh, setelah mereka melontarkan beberapa pertanyaan, tiba-tiba Papa Noija bergerak sendiri. Para relawan yang menyaksikan hal itu tentu saja sangat tegang serta ketakutan. Ketakutannya mereka ini semakin diperparah karena mulai muncul suara-suara random yang muncul di sekitar mereka. Mulai dari ketukan meja hingga suara ketawa halus yang nggak tahu sumbernya dari mana. Nggak sampai di situ aja ya. Sosok yang dikenal sebagai Phillips ini tiba-tiba mulai melakukan kontak fisik dengan para sukarelawan. Seperti mejanya ini dapat bergetar dengan sendirinya. Dan yang lebih gilanya lagi, tiba-tiba mejanya ini dapat terangkat hanya dengan dua kakinya. Dan hal yang jauh lebih mengerikannya lagi baru terjadi setelah ini. Karena menurut beberapa sukarelawan, mereka ini menyaksikan salah satu rekannya sudah berubah wujud menjadi sosok monster. Melihat kondisi para sukarelawan yang sudah tidak stabil, akhirnya membuat Dr. Owen secara terpaksa harus mengakhiri ritual itu. Mungkin beberapa dari kalian ini berpikiran kalau kejadian ini adalah bukti nyata kalau kejadian paranormal itu sungguhan nyata. Tapi sebenarnya itu nggak demikian. Karena sebenarnya sosok Phillips itu
Tidak ada. Yap, Dr. Owen sebenarnya mengarang kalau sosok Philip ini sungguhan ada yang bertujuan untuk men-trigger suasana pada saat bermain Ouija. Para sukarelawan tentu saja sangat terkejut dengan statement yang dilontarkan oleh Dr. Owen. Karena para sukarelawan ini merasakan kalau Philips itu ada di antara mereka. Bahkan ya, para sukarelawan ini berani bersumpah kalau mereka ini merasakan kalau Philips ini sudah melakukan kontak fisik dengan para sukarelawan. Meskipun demikian ya, Dr. Owen tetap bersikeras kalau apa yang mereka rasakan ini sebenarnya bisa dijelaskan oleh fisika. Dari eksperimen ini, para peneliti menyimpulkan bahwa pikiran manusia dapat secara nyata menciptakan sebuah roh imajinasi apabila pikiran mereka dirangsang dengan sebuah stimulus tertentu. Secara singkatnya ya, setiap kejadian paranormal yang para sukarelawan ini rasakan sebenarnya adalah palsu. Namun karena otak sukarelawan sudah diyakinkan kalau sosok Philip ini sungguhan nyata, jadi otak yang dimiliki oleh para sukarelawan ini menyimpulkan kalau setiap kejadian horor yang terjadi pada saat itu sebenarnya terjadi karena Philips. Dr. Owen bahkan menjelaskan cara kerja papan Ouija. Jadi menurut Dr. Owen, hal ini disebabkan dengan teori efek ideometer, yang dimana otot kita ini sebenarnya bisa bergerak di bawah alam sadar kita. Atau ya simpelnya, ketika kita bermain papan Ouija, sebenarnya kita sendirilah yang menggerakkan pointernya itu tanpa kita sadari. Memang benar kata orang, kalau hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah ketakutan kita sendiri. Perlu digarisbawahi ya, dalam video ini aku tidak mengatakan kalau sosok hantu sebenarnya tidak ada. Maybe mereka ini sungguhan nyata, namun bumbu-bumbu ketakutan kita sendirilah yang membuat makhluk ini menjadi sangat mengerikan. Jadi buat kalian nih yang takut sama hantu, mungkin otak kalian tuh yang ada masalahnya. So, kesimpulan dalam video kali ini, papan Ouija tidak sepenuhnya melakukan sebuah ritual pemanggilan arwah, alias hanya sebuah metafora atau mungkin ya imajinasi kita sendiri. Oh ya, by the way, dalam video ini aku sudah ngasih beberapa Easter egg untuk kalian cari. Dan apabila ini kalau kalian sudah nemuin tuh, tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau kalian bener akan aku pin dan kemudian akan aku puji secara berlebihan. Terdengar membanggakan ya. Tapi sekarang ini coba bayangin deh, ketika kalian ini sedang foto keluarga dan ketika kalian melihat fotonya ini, tiba-tiba kalian melihat sosok penampakan, dan sosok penampakannya ini sangat jelas terpajang di foto kalian. Klik video di sampingku ini untuk mencari tahu tuh jawabannya seperti apa.